Ya, teman-teman, hari ini tanggal 19 ya. Di pagi hari transaksi untuk tanggal 18 bagian ketiga. Baik, teman-teman, sebelumnya silahkan dibaca dulu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah memberikan subscribe, baik yang sudah lama ataupun yang baru. Terus yang memberikan komentar dan telah memberikan saran secara kritik serta tambahan di kolom komentar itu luar biasa. Yang telah memberikan like ataupun di-sharekan video-video ini ya, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan. Serta yang telah mendoakan saya juga terima kasih ya. Semoga doa-doa teman-teman itu kembali kepada teman-teman dikalikan 10 kali lipat. Serta yang memberikan super thanks juga terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan dibalas 10 kali lipat. Oke, teman-teman ya. Kita langsung aja untuk bagian ketiga ya. Pertama ada Goto. Di Goto saham favorit ya. Kenapa favoritnya? Keren ini apa namanya, untuk pengambilannya, untuk teknikalnya juga keren gitu. Kalau Goto itu ya enak teman-teman ya. Goto sementara ini bagus teman-teman, perkembangannya dikit lagi ya menyentuh target si kepala merah di 69. Cuman ini target si kepala kembarnya susah ditembus ya. Biarin aja teman-teman. Jadi sekarang kemarin ya tanggal 18 itu sedang diakumulasi sama bandar, poren dan lokal. Kita lihat poren dulu ya. BB tetap akumulasi, YU akumulasi. Terus teman-teman perhatikan 4 hari ini kan sudah keluar, sekarang masuk lagi ya. Menjadi daya gedor. Emang si Goto ini harus digedor sama poren sama lokal ya. Perhatikan di sini nih. Ketika daya gedornya udah keren, dia akan ke atas ya. Nah, mudah-mudahan ini juga biasanya 2 hari lah kalau dia mau swing pendek, 2 hari mungkin jualannya. Hari pertama memaaf harga, yang keduanya terus jualan lagi ke atas ya. Mudah-mudahan si 69-nya ketembus. Ini harus ketembus teman, soalnya ya, harus ketembus, ini PR dia. Walaupun berada di pucuk dia harus ketembus ya. Biasanya seperti itu ya. Nah, teman-teman, harusnya ini ketembus di 74, cuma 74-nya memang agak sulit ketembus ya, beberapa kali dijajal. Untuk Goto ini memang susah ditembusnya. Udah jalan berapa bulan tuh? Ya, 1 2 3 nih. 4 5 mungkin ini ke yang ke-6 kalinya bisa jebol lah ya. Karena daya dorong dari Goto dari poren ini udah mulai bagus ya. Ngambil 37 miliar. Ya, mudah-mudahan ya untuk Goto optimis ke atas. Cuman hati-hati teman-teman. Ini adalah area penurunan nanti teman-teman ya. Ketika dia udah menembus, mungkin ya dia akan ke bawah lagi untuk menjemput PR-nya, ataupun nanti dia akan datang gitu kan. Soalnya di antara sini teman-teman ada PR-nya 1 di 50, cuman udahlah, mungkin saatnya Goto itu ke up mungkin ya. Tapi mudah-mudahan sih ini ketembus juga nih 5 ini PR yang harus dituntaskan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung untuk emiten berikutnya. Jadi Goto dalam kondisi diakumulasi sama poren sama bandar lokal akumulasi. Ada SCMA. Keren banget SCMA ini ke bawahnya ya. Open gap ya dia ya. Sementara ini masih dibuang sama bandar poren. Kemarin sempat ada pembagian dividen 5 perak ya. Ya kan 5 perak, lumayan 5 perak. Nah, ini 125-nya sudah ditembus, saya buang dulu. Nanti kenaikan sudah dipastikan ke arah 126. Kenapa? Di situ ada gap, teman-teman ya. Nah, di sini ada gap di angka 126-nya. Terus di 129 juga ada si kepala merah. Di 138 juga ada, terus 145 juga ada kepala merahnya berdasarkan TA dan candle ya. Cuman hati-hati aja area yang sudah saya daukan 119 dan ini area 117. Ini udah bagus teman-teman, udah di bottom banget ini ya. SCMA ini udah di bottom. Lihat, perhatikan SCMA. Tinggal tunggu putar baliknya aja teman-teman ini ya. Nah, udah di bottom banget. Teman dia suka dilebihin dikit gitu dari dari harga murahnya.
sudah dilebihin dikit. Ini udah yang ke bat 1 2, yang kedua berarti yang ketiga ditembus, yang mudah saya ada putar balik ya. Nah ini juga dalam murah dalam selama berapa tahun, 5 tahun termurahnya. Jadi kesempatan ke atas masih ada teman-teman ya. Nah 178 juga target ya. Ini udah sama selama 10 tahun itu, ini yang termurahnya teman-teman ya, perhatikan. Ini adalah harga termurah selama 10 tahun dia bagiin dividen 5 perak, cuman sekarang lagi downtrend. Ini belum ada upaya untuk putar baliknya ya. Ini di angka berapa nih? 176 itu adalah angka tersulit untuk ditembus 176. Saya aja hanya menarikkan ke angka 151 teman-teman ya, target saya ini. Ya walaupun kemarin sudah dihitung 181 sama 242 gitu ya untuk harga wajarnya. Di sini juga termurahnya berapa nih? 178 ya. Artinya masih di bawah sih harga target 178 itu, masih di bawah harga wajar berdasarkan PR rasio ya, apalagi kalau berdasarkan harga PBB ya. Tapi secara fundamental mungkin ini lagi menurun teman. Soalnya PE kemarin itu 182, sekarang 181. Artinya sekarang fundamental lagi menurun ya, wajar kalau target saya itu tidak ke 180-an, hanya ke 151 aja ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan ini mantul di area 119. Terus nanti tunggu aja teman-teman MA10-nya ya. MA sudah mulai mendekati, MA20 juga sudah mulai mendaki, mungkin itu adalah tanda-tanda dia mau up. Soalnya pengalamannya ini 1 bulan disaiduaikan teman-teman nih. 1 bulan ini disaiduaikan. Ketika dia mau ke atas ya ke 145, ternyata disaiduaikan dulu di area sekarang, harga sekarang ya 120 ya. Mudah-mudahan sih ketembus ke 117 dulu gitu ya, jemput 117 baru bisa ke atas untuk sideway ya. Sideway dulu baru ke atas gitu maksud saya, seperti itu ya. Cuman hari ini tidak ada pengambilan daripada poren. Bandar lokal juga cenderung ngejual, cuman Smart Money sudah mulai masuk ya. Pertanda baiklah kalau Smart Money sudah mulai masuk ya. Artinya mereka ada lawan. CNMA Nusantara apa tadi? Nusantara Sejahtera Raya lagi posisi downtrend, dan garis yang saya gariskan juga sudah terlewati di 190-nya. Kita akan di sini ya teman-teman. Nah kemarin sudah sempat up ke atas, sekarang dibuang lagi dengan si kepala merah teman-teman ya. Si kepala kembar. Nah ini si kepala merah sudah terlihat di 202, artinya mau ke arah situ. Terus ada juga si kepala merah di angka kepala merah ini di angka 208. Tanda-tanda ke atas sudah ada, cuman ini ada si kepala kembar, artinya harus turun dulu. Dan si MA10 belum di bawah candle, artinya masih menuju ke bawah. Nah Smart Money betul, Smart Money sudah mulai masuk secara pelan-pelan teman-teman, cuman dia tidak konsisten. Untuk yang paling bagusnya itu ini Poren teman-teman. Poren ternyata ngambil dari sejak 3 September dia ngambil terus untuk Poren ini ya. Target saya belum terpenuhi ya di 234 bulan 10. Nah ya targetnya belum terpenuhi, biarkan dia downtrend dia. Nah ini lagi berupaya untuk ke bawah lagi, mudah-mudahan sih nggak jauh-jauh dari angka 177 ya. Ini 17 juga PR sama dikit ya, ada gap merah dikit. Andaikan dia menembus ya mungkin akan mencari support berikutnya. CNMA, coba perhatikan CNMA posisinya. Jadi kalau teman-teman mau perlihat posisi ya harus secara keseluruhan dulu teman-teman. Nah ini lagi di downtrendkan ya, sudah menyentuh undernya ya. Ini undernya cuma ada pantulan, jadi sebelah kiri sudah tidak ada tahanan lagi, jadi biarkan mereka mencari tahanan sendiri. Nah tahanan sendirinya itu ada di sini teman-teman. Ini adalah si ekor merah ya. Kadang-kadang teman-teman mereka itu suka memberikan si shadow ini menjadi tahanan ke bawah ataupun untuk resist ke atas, biasa seperti itu biasanya. Kalau saya cenderung kalau shadow seperti ini biarin aja lah. Saya ngambilnya yang 178-nya aja. Ya mudah-mudahan dikasih ke situ pantulan di situ ya. Kalau dia sampai jeblos lagi berarti dia mau menyentuh shadow-nya gitu ya. Cuman saya tidak orang lain sih ada yang bilang shadow itu adalah sebagai support ataupun resist ya. Kalau saya enggak. Jadi kalau dia jeblos artinya tunggu aja tanda-tanda pembalikan arahnya dengan cara MA10-nya sudah mulai di bawah kena dan menuju ke atas ya. Nah seperti ini. Set udah ke atas inteng. Nah biasanya suka ke atas. Kalau ini kan kalau secara MA kan pinginnya ke atas, cuman kalau bandarnya nggak mau gimana ya.
Sulit kalau mengatakan bandarnya mau, soalnya di sini ini udah bagus nih, sini udah bagus teman-teman. Cuman kalau bandarnya pengen jualan ya segimana tuh teman-teman ya. Karena kan pergerakan sebuah emiten itu kita tahu ke atas ke bawahnya itu secara TA. Cuman kalau yang pinginnya ke bawah dulu ya bukan TA kan berarti kan pengendali kan. Pengendali siapa? Ada pengendali emiten, ada pengendali pergerakan gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Juga bagian dividen 5 perak juga sama mungkin ya, turun ke bawah mungkin akan lebih bijak lagi ya. Mungkin bisa main di area 150 ke bawah lah, 100, 150, kalau enggak 90 gitu ya. Itu akan lebih enak lagi. Walaupun ini berdasarkan kuartal 3-nya ini keren gitu. Cuman ini saya bilang CNMA ini kan baru tahun berapa nih? 2023 sih udah cukup sih 2023 untuk dihitung ya. Nah ini tunggu aja teman-teman reboundnya, yaitu dengan cara nanti ada putar baliknya, cuman agak cuman dia sering nipu CMA-nya. Maka tunggu aja sampai konfirmasi benar-benar CMA 10 berada di atas, mungkin itu akan lebih baik lagi. Kalau secara pungutan sih udah bagus teman-teman, malahan bandar lokal juga sudah mengut. Artinya ini sebenarnya lagi membuang ataupun menerima, terutama menerima kayaknya lagi menerima barang-barang dari bawah yang mau cut loss gitu. Cuman di sini ternyata diambil kesempatan sama teman-teman kita ya. Nah teman-teman kita mungkin ada yang average, ada yang baru masuk. Kalau saya cenderung teman-teman tunggu aja SMA 10-nya ya. SMA 10-nya mulai di bawah candle. Contohnya teman-teman kemarin ngambil di sini gagal di dua-duanya 222, nanti ngambil lagi mungkin ketika ikan SMA 10 nih ya. Nah ininya jangan di sini teman-teman, kan ada gap. Nanti teman-teman yang ke arah atas sedikit, ke atas sedikit aja. Nah, seperti ini nih. Ini udah mulai ke atas sedikit. Nah mungkin seperti itu nanti ketika di sini. Jadi teman-teman walaupun ngambil dengan EMA 10 artinya teman-teman punya rule tersendiri. Kalau saya seperti itu cukup untuk 19% untuk average ya. Nah seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan si CNMA ini walaupun istilahnya tidak di average ya, ke harga di bawah 200 mah masih bisa naik teman CNMA itu ya. Oke, seperti itu CNMA. PSAB. Ini PSAB bagaimana PSAB? Lagi downtrend ya, lagi menuju downtrendnya. Kita lihat PSAB posisi. PSAB selama 3 tahun, 10 tahunnya biar cepet, biar agak lama dikit biar tahu. Ya, kemarin sudah mencapai harga tertingginya, sekarang lagi diturunin. Apakah bisa ke atas? Harusnya bisa ke angka 400-an ya, 450 ya. Cuman saya pikir sih 450 bisa aja teman-teman. Cuman kita ini juga udah mulai bagus. Kepala merah sudah ada di sini. Cuma target sudah, tapi teman-teman kalau lebih baik teman-teman jagalah ini, soalnya sudah mulai mahal teman-teman. Kalau yang mager di bawah sih masih aman gitu ya. Cuma kalau yang beli sekarang ya, sekarang mungkin ini kan lagi masa-masa psikologis teman-teman nih. Ini antara mau naik ke atas ataupun ke bawah, turun ke bawah gitu ya. Nah, tinggal teman-teman nanti rewardnya seberapa sih gitu kan. Contohnya ke sini cuma 30%. Coba kalau turun ke bawah berapa persen? Ke arah sini aja. 30-nya 50-50 gitu ya. Nah, teman-teman siap nggak untuk rencananya? Misal teman-teman ngambil nanti pas MA 10 sudah mulai di bawah candle. Nah, terus ke atasnya kenaikan mau harga berapa? Ke bawahnya kalau dia turun mau di harga berapa? Strateginya. Apakah strategi cut loss ataupun strategi average, itu terserah teman-teman. Cuman kalau yang masih di bawahnya masih lanjutin aja teman-teman, ini masih bagus. Soalnya apa? Dia cenderung masih diakumulasi di harga atas ya. Tanggal 30 September itu si Bandar Foreign Bandar Lokal masih akumulasi ya. Nah, Bandar Foreign kemarin sempat jualan, cuma ada akumulasi dikit, jualan lagi. Nah, terakhir jualan teman-teman. Ini juga si Bandar Lokal juga sudah mulai jualan dikit-dikit ya. Jangan sampai teman-teman tadi nyangkut di atas. Lebih baik teman-teman nanti aja nunggu di bawah aja, dikasih kesempatan kok teman-teman ya. Perhatikan ketika dia di atas teman-teman ya, lihat nih, dikasih kesempatan ke bawah ke angka 159. Mungkin di angka 159 lah nanti teman bisa ngambil. Perlihatkan juga di sini juga ada di angka 347, dia ke bawahin dulu baru ke atasin lagi. Nah, mungkin itulah saat-saat teman-teman bisa atau enggak di harga tengahnya teman 2271. Jadi teman-teman nanti kalau 271
istilahnya dikasih ke sini. Nanti kalau mau cut loss ya jangan, kalau mau cut loss ya, kalau teman-teman kan punya strategi cut loss, jangan dalam-dalam gitu kan cut lossnya 5% mungkin 7% gitu ya, atau enggak 2% 3% gitu kan. Nah teman-teman nanti kalau mau average nanti harga tengah aja di angka segini nih 189, nanti kan average harga teman-teman bisa ke sini, artinya secara tidak langsung nanti juga akan kejemput ya kalau PSAB ini ya. Ini harga wajarnya 300-an ya, 316, berarti ya udah sedikit lagi teman-teman harga. Kalau dia mencapai kemarin 424 artinya mahal teman-teman. Kalau sekarang kan 304 cuman sedikit, berdasarkan harga wajar hanya murah sedikit, kecuali kalau harga PBB gitu masih 136, ini udah kemahalan banget gitu kan. Dan target saya juga sebenarnya udah tercapai gitu di angka sini nih, waktu sini nih ya, target saya juga. Makanya teman-teman lebih baik teman-teman yang punya di bawah ya silahkan aja, karena ada masih akumulasi daripada bandar lokal. Cuman bandar pond sudah mulai ngejual, tapi dia apabila dia tidak jeblos dari 280 dan cenderung dia ke atas lagi, mungkin dia mau menembus PR-nya di angka 400-an. Cuman saran saya lebih baik nanti teman-teman tunggu aja di bawah, bisa di area angka-angka 271, kalau yang paling bijak lagi di angka 172 atau enggak 150-an ya, 172 150-an juga boleh teman-teman ya. Jadi untuk PSAB saya cenderung, kalau saya sendiri ya cenderung saya tidak akan mengambil sikap untuk mulai nyicil, tapi nanti aja ke bawah karena dikasih kesempatan kok ke bawah, tinggal nunggu waktu aja. Oke lanjut, untuk PSAB seperti itu. Ada BNBR ini grup Bakri ya, Bakri and Brother. BNBR ini 50, kemarin sempat ke angka 55 terus ke angka 48, ini belum stabil ya teman-teman ya. Ini nanti ini sebenarnya si BNBR ini harus stabil dulu di angka 50 ke atas lah. Kalau udah 50 ke atas mungkin biar lepas daripada FCA-nya. Saya yakin sih kalau grup Bakri, grup NN sih kalau masuk FCA suka dilepasin kok dari FCA-nya. Makanya nanti teman-teman kalau sulit untuk ngejual di harga FCA lebih baik nunggu sabar aja. Mungkin untuk bebasnya emang menunggu waktu lama gitu, cuman lebih baik teman-teman nanti pas bebas sudah enak tuh ngejual di harga berapapun enak kalau sudah bebas daripada FCA-nya. Kalau sini kan harus ngantri dan harus benar-benar servernya yang baik gitu teman-teman ya. Jadi kita harus antri duluan pakai mesin otomatis aja. Misalkan teman-teman mau jual di harga berapa? 50 ya. Harga 50 pas sekarang, mungkin teman-teman antriin aja nanti jam 9 tuh. Antri aja jual di angka 50 ya. Siapa tahu teman-teman nanti biar dapat antrian yang pertama. Tergantung servernya teman-teman. Jadi duluan server ini. Kalau server duluan yang teman-teman yang lagi bagus gitu ya, bisa antrian paling dulu untuk jualan teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman, tapi lagi akumulasi dari bandar lokalnya untuk BNBR ini lagi diakumulasi. Kemarin ada penjualan sedikit lah, tapi pengambilan sih lebih banyak daripada penjualannya. Cuman ini Poren kemarin jualan. Nah tanggal sekarangnya dia beli teman-teman dikit nih, ada dikit beli sekitar 2 jutaan ya, tapi lumayan lah 2 juta. Kalau dia masuk ya lumayan lah teman-teman. Jadi harus optimis. Cuman ini belum kita pindahin lagi tanggalnya ya. Ini soalnya udah menembus 48 kemarin nih. Sekarang ke 51 lagi, ke 50 lagi. Ya. Berarti tanggal kemarin ya, tanggal 18 November ya. Udah mulai masuk lagi. Ya sekarang lagi turun belum stabil lah untuk BNBR ini. Lanjut ada Nine Techno Indonesia. Nine. Wah, Nine sudah sampai targetnya teman-teman, gimana dong? Ini target tanggal 29.09 sudah tercapai ya untuk ini itu. Target selanjutnya di mana? Wah, ini teman-teman udah jangan dikejar lah. Walaupun masih 20 pek tunggu aja koreksinya. Soalnya kalau koreksi suka agak dalam sampai ke angka sini teman-teman. Perhatikan teman-teman. Ini kan gap itu harus ketutup dengan baik. Nih, bisa ke angka 11 ataupun yang terdalamnya teman-teman perhatikan di angka si ekor hijau. Ini penurunan ya. Nih, ya. Angka 5 rupiah juga bisa teman-teman nih. Teman sekarang kalau teman-teman mau ya silahkan aja gitu. Cuman udah berapa persen kenaikannya? Udah 190 hampir 200% lah kenaikannya dari harga sini teman-teman. Jadi perhatikan kalau sudah harga segitu ya teman-teman harusnya berpikir gitu ya, berpikir ulang untuk sini udah ada tanda. Nah juga bisa aja ke angka sini nih.
Ini kan ada gap, mungkin mau menutup gapnya ke 124, kepala merah dengan di sini. Nah, ini juga ada si kepala merah. Lebih baik teman-teman nanti mungkin bisa tunggu ini aja lah, tunggu apa namanya, tunggu koreksinya teman-teman. Tapi kalau yang masih di bawah mah lanjutkan aja, karena untuk ngejual kan sebelah kiri gampang. Ini khawatirnya, yang saya khawatirkan ketika naik gap, dia ngejualnya pakai gap ya, artinya teman-teman sudah tidak bisa keluar secara cepat ya, kecuali kalau naik gap kan bisa ngejual berat. Nah, target saya sudah tercapai, tinggal satu lagi 124 sama 36. Apakah akan ke situ? Saya pikir teman-teman lebih udah cukup saja. Kalau teman-teman yang dari bawah, tunggu putar baliknya aja, tunggu putar baliknya di angka berapa. Kalau sekarang lagi masa-masa uptrend, biarin aja. Tapi foreign sudah jualan di harga di tanggal 14 ya. 14 foreign sudah jualan. Dia masih ada barang. Bandar lokal sudah lagi ngambil telus, perhatikan di sini hijau. Kemudian ada buangan sedikit ya. Nah, target saya sudah tercapai. Sebenarnya tinggal tunggu aja putar baliknya teman-teman ini. Kapan ya, tinggal tunggu si bandar lokal jualan mau di harga berapa gitu. Saya khawatir sih penurunannya bisa sampai ke 11, bisa sampai ke 7, sampai ke 5 ya. Cuman kalau lagi uptrend begini lanjutkan, kayak yang punya di bawahnya lanjutkan aja. Cuma yang baru beli jangan. Lanjut, ada men ini saham-saham akselerasi yang lagi di bawah lagi dibagusin nih. Men juga sampai targetnya tanggal 28.09 juga sudah tercapai. Apakah ke sana juga akan ada target lagi? Ada di 94 teman-teman tuh, ada si kepala merah di 94. Cuman ini juga sama, naiknya sudah tidak wajar. Maka teman-teman perhatikan ketika dia turun, perhatikan di sini turun. Dia bisa mencapai ke level dia kenaikannya. Mungkin bisa ke level sini teman-teman penurunannya. Nah, untuk sekarang bagaimana lah, kalau yang punya di bawah ya lanjutkan aja. Kenapa? Soal lagi uptrend. Bandar lokal juga belum jualan, perlihatkan ya. Bandar lokal belum jualan, artinya ini masih bisa ke atas, bisa teman-teman. Cuman ini bandar kapan sampai bandar lokal jualan ya. Perhatikan kalau bandar di sini nih, bahwa bandar lokal sudah jualan. Kapan mulai ngambil lagi? Ketika nanti habis jualan. Lebih baik teman-teman perhatikan habis jualan, nanti ada pungutan lagi. Nah, mungkin di situ teman-teman bisa mulai pengambilan kembali, atau enggak diikutin aja MA10-nya. Ini kan MA10-nya masih ke atas, masih uptrend teman-teman, bisa sampai ke 94 ya. Cuman kalau menurut saya sih lebih baik teman-teman kalau mau nanti tunggu koreksinya aja, seperti halnya di sini kasih koreksi kan. Jika koreksinya bisa sampai ke angka 20 teman koreksinya. Kalau ini gap ini ya, semuanya PR ini teman-teman. Jika PR harus kerjakan sama dia di 16, juga PR sama harus kerjakan sama dia di 124 ya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk men seperti itu, lagi ada terus diakumulasi atau enggak di maaf harganya sama bandar lokal. Bandar polis sudah keluar, tinggal nunggu aja bandar lokal jualan aja. Perhatikan aja MA10-nya, kalau udah mulai nuki ke bawah ya mungkin itu tanda-tanda akan ada penjualan yang signifikan ya. Wah, yang baru ngambil lebih baik teman-teman urungkan niat untuk ngambil, walaupun naik ke atas saya sarankan sih tidak gitu, karena sudah naiknya udah tinggi banget teman-teman nih. Dari sini aja ya. Berapa nih? Udah 150 teman-teman. Saya kalau udah ngeri lah. Naik silahkan, kalau saya sendiri gitu ya. Udah naik ya udahlah. Nanti mungkin dikasih kesempatan kok ke bawah, tunggu aja. Seperti halnya teman-teman kenapa waktu awal baru ketemu gitu sahamnya. Malahan ketemunya ketika naik. Padahal kalau udah tahu begini teman-teman, ketika di bawah teman-teman tunggu di bawah. Nanti juga kalian kan nunggu sambil nunggu tapi punya harapan gitu loh. Mungkin mengambil di harga bawah karena akselerasi bisa 10 perak gitu, 9 perak, 7 perak gitu kan. Nanti mungkin di area situ tunggu aja udah. Tinggal tunggu aja, karena ini kalau kita kan retail, sebagai retail kemampuan kita hanya beli dan menunggu udah ya, menunggu untuk average atau menunggu untuk kalau ada yang menunggu cut loss, ada yang menunggu average, ada yang menunggu untuk take profit gitu kan, seperti itu kan. Ada lanjut selanjutnya, ada SMLE SMLE udah lumayan tinggi teman. SMLE banyak yang ditanyain juga SMLE ini. SMLE bagaimana?
Saya hapus 3 tahunan deh. Ya, 3 tahunan lagi menuju ke atas 1 tahunan. Ya, lagi menuju ke harga tengah untuk SMLI 195 ya. Ada sideway. Nah, ini si kepala merah sudah nongol teman-teman ya. Artinya ini mau ke atas ya. Seperti halnya di sini nih. Kalau dia ke bawah lagi jangan sampai jebol 117 ya. Karena ini diakumulasinya di harga atas, terus jualan juga di harga atas. Perhatikan ketika dia jualan teman di sini nih. Dia akan ke atas terus jualan ya, area sini jualan sedikit-sedikit terus dia di markup lagi harganya. Nah, ini cenderung ditahan sama dia sedikit ya dari bandar lokalnya. Nah, terus dia kalau tunggu sampai ke 119, kalau dia jebol ya kemungkinan akan downtrend. Cuman kalau dia ditahan di angka 118 atau sebelumnya, kemungkinan dia akan ke atas ya teman-teman, karena ini lagi posisi uptrend ya. Si SMLE ini lagi posisi uptrend dan sekarang lagi menuju ke harga tengah untuk 1 tahunan. Ini tahun 2024 ya, bulan Januari. Yang mudah-mudahan sih ini bisa mencapai harga tertinggi kembali ya di angka 285. Kalau target saya mana? Target saya, nah ini target 2 ya. Ini target kedua di 0109 di harga 215 di sini berarti. 215. Nah, mana 215? Nah, di area sini lah target saya itu ya. Di harga tengahnya kalau target saya. Makanya ini kalau ada gonjang-ganjing, selama dia masih gonjang-ganjing tapi masih tidak jebol di area 119, cenderung aman. Dan bandar lokal juga lagi terus ngambil, Poren juga lagi terus ngambil. Artinya ini lagi diambil sama bandar lokal dan Poren. Langsung nice, di nice teman kita nyangkut di 600. Sering saya bahas, sekarang udah 300, masih dalam posisi downtrend. Kemarin waktu bulan apa nih, saya bilang kan sini ada si ekor hijau ya, si ekor hijau harus tembus dulu ini. Ini kalau soalnya ini kalau menurut saya ya, pandangan saya itu soal si ekor hijau ini adalah area wajib ditembus teman-teman ya, area wajib ditembus. Nih, jadi kalau dia menembus ini akan lebih baik ya. Itu di sini tidak terdeteksi loh. 354 itu kalau di sini nih, di apa namanya? Di chat Bunda Chat itu tidak terdeteksi ya. Nih sini dia. Nah, di area 351. Kalau sini kan harga ini lagi menuju harga undernya teman-teman di 351. Nah, padahal di saya itu terdeteksi ya. Sini 357. 357 ya. 370, 3357 tidak terdeteksi di sini ya. Jadi kemungkinan bisa ke angka sini teman-teman. Maka tunggu aja, ini juga lagi MA10-nya masih berada di atas candle. Kalau targetnya kenaikan ada teman nih. 436 juga sudah mulai ada dikasih kepala merah di 471. Nah, kalau teman-teman di apa di 600. Nah, saya punya target di angka 5 berapa nih? 598 600 lah. Kalau teman-teman kalau pengen kejemput, turunin aja tensi dikit aja ke 580 aja, jangan jauh-jauh. Jadi pas gap, ini kan gap nih, pas gapnya mungkin di area 570 580 dikit aja turunin ya, itu mungkin akan kejemput teman-teman. Nah, yang pada udah kelihatan mau kejemput sih dia si kepala merah sini di 471 ya. Malahan target saya ini ke angka nih, ini target saya itu ke angka 730. Cuma dalam waktu kita tidak akan pernah tahu ya 370 di sini. 7 berapa? 730. 730 itu di bawah harga tengah. 730 di area sini. Jadi belum nyampe ke harga tengah, kemungkinan bisa akan ke situ ya. Karena di situ ada siapa? Ada si kepala merah. Apa gap ya? Tuh 800 juga ada nih. Kepala merah ini. Ini juga kepala merah. Artinya tanda-tanda kenaikan juga ada, gap juga ada. Tinggal tunggu waktu aja teman-teman, karena kemampuan dari seorang retail adalah menunggu untuk cut loss, menunggu untuk average, atau menunggu untuk profit. Karena kemampuan kita itu di situ. Kayak kalau market maker ya kemampuannya bisa memaaf harga. Itu aja kemampuannya teman-teman. Bisa ngumpulin barang, kita bisa. Terus dia bisa nunggu waktu, kita bisa. Poren juga sama menunggu waktu. Cuman kemampuan kita memaaf harga tidak bisa kan. Nah, bandar lah yang bisa untuk memaaf harga gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Tunggu sebentar, kita update dulu sebentar. Kita refresh dulu.
Nah ini juga si bandar lokal lagi bongkaran dulu ya. Bandaran lokal lagi bongkaran dulu. Cuman bandar Poren kemarin sempat ngambil nih di area berapa nih. Nah ini bandar Poren sempat ngambil ya. Terakhir dia ngambil 2 hari ini ya. 5,7 juta. Lumayan lah ya. Kita cek deh untuk Poren. Ada si Akai, kita gabung ya untuk Poren di sini di tengah sini nih. Jadi teman-teman kalau saya sih cenderung kalau teman-teman di 600 gitu ya 30 September cenderung sabar aja. Suatu saat dia akan ke situ kok teman-teman ya. Suatu saat dia akan ke situ karena tanda-tanda kenaikannya sudah dijelaskan sama mereka juga. Oke, saya turunin gitu, tapi suatu saat saya akan situ nih. AKCC aja ngambil 1,7 miliar, 1,4 miliar ya. Cuman di average sih sekitar 400-an ya. Nah, nanti kemarin kan dia habis jualan nih, habis besar-besaran jualan ya, sekarang waktunya mungut lagi dong gitu kan. Cuman si Poren si bandar lokal masih tetap jualan. Nah, tuh lihat ya. Merahnya lebih banyak daripada hijaunya. Cuman si Poren hijaunya lebih banyak daripada merahnya. Tunggu aja sampai ke 375 kalau dikasih ya. 37 ya, 7 berapa nih? 357 karena ini adalah gap PRD yang harus dikerjakan. Ada kan ketutup dengan candle merah itu kan lebih baik lagi ya. Mungkin kita tunggu pungutan di situ dan perhatikan terus Poren si AK si CC akumulasi terus enggak ya. Ini terdeteksi di sini sih si AK terus akumulasi ya. Poren maaf. Poren akumulasi ada si AK CC BK, ini BK juga sudah masih ada di dalam cuma sedikit. Cuma yang paling bagus itu si AK sama si CC. Biasanya kalau CC sama si AK akumulasi bawah, kemampuan dia juga bisa untuk memaaf harga. Nah, itulah kemampuan dari bandar Poren ataupun bandar lokal. Yang tanda-tanda penurunan juga sudah terlihat teman-teman di sini nih. Ini seekor itu apa namanya? Seekor hijau ya. Cuman di samping ada penurunan, nah kenaikan juga sudah terlihat jelas. Persoalan ya naik turun besok jangan jadi masalah teman-teman. Yang penting penurunannya sama kenaikannya sudah terlihat mau di arah mana. Teman-teman tinggal ngambil mau di arah mana. Ini sedikit lagi menyentuh harga terbawahnya di 354. Saya menarikkan ke 357. Mudah-mudahan dipantulkan di situ. Cuma nanti kalau mau average ataupun mau melakukan sesuatu lebih baik teman-teman perhatikan MA10-nya dulu. MA10 kalau udah di bawah candle itu mungkin akan tanda ke atas dan udah menuju ke atas sedikit ya. Atau itu mungkin menjadi tanda dia mau uptrend ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Nanti kita sambung lagi ke kalau gak keburu nanti kita bahas besok hari balik teman-teman ya. Mohon maaf ya yang belum dibahas nanti kita bahas. Kita bahas kok teman-teman, tenang aja. Istilahnya teman-teman yang belum dibahas atau yang belum dikasih tanda lope itu sebenarnya udah dibaca, cuman belum di watch karena ini kepenuhan saya teman. Maksimal di tulisan itu sekitar 14 emiten. Ya kalau saya tulis sampai 20 kan nggak bisa, makanya maksimalnya udahlah 12 aja maksimalnya gitu biar ada space dikit gitu kan. Kalau dipasin 14 sampai 16 ya kepenuhan juga, nggak enak juga lihatnya dan kepanjangan juga. Oke teman-teman segitu aja ya. Ciao ya.